Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 halaman 95 tentang latihan 3.4. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita buka halaman 95 latihan 3.4. Ayo mencoba. Nomor 1. Tuliskan masing-masing dua jalur yang dapat dilalui A dari A3 ke E5. Kita perhatikan ya pada gambar di bawah. Nah, di sini kakak akan menggambarkan dua jalur kemungkinan yang dilalui dari titik A3 ke E5. Nah, misalnya dari A3 ke B3, kemudian dilanjutkan ke C3, ke D3, ke E3, kemudian dilanjutkan ke E4 dan berakhir di E5. Nah, misalnya contoh lagi, dari A3 ke A4, ke A5, kemudian dilanjutkan ke B5, ke C5, ke D5, dan berakhir di E5. Nah, itulah dua contoh jalur yang dilalui ya. Nah, selanjutnya kita ke B. Dari B6 ke D3. Nah, misalnya kakak memberikan 3 contoh ya. Jalur yang pertama dari B6 ke C6, kemudian ke C5, ke C4, selanjutnya ke D4 dan berakhir ke D3. Nah, contoh yang lainnya, misalnya dari B6 ke B5, ke B4, ke B3, kemudian dilanjutkan dengan ke C3 dan berakhir ke D3. Atau bisa contoh yang lain, dari B6 kemudian menuju ke B5, ke C5, kemudian dilanjutkan ke C4, ke D4 dan berakhir di D3. Nah, itulah contoh jalur yang dapat dilalui ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di nomor 2. Tentukan jarak antara titik-titik berikut. A dari A3 ke E5. Nah, kalau kita lihat pada gambar di atas ya, yang kita gambarkan di nomor 1, jarak antara dua titik. Yang pertama A dari A3 ke E5 berjarak 4 petak ke kanan dan 2 petak ke atas. Dan untuk B dari B6 ke D3 berjarak 3 petak ke bawah dan 2 petak ke kanan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di nomor 3. Sebuah kubus terletak pada F1 ya. Kita perhatikan pada gambar di bawah dan akan dipindahkan ke D2. Kubus ini tidak boleh diangkat, tetapi direbahkan ke salah satu sisi tegaknya. Panjangnya rusuk kubus sama dengan jarak antara garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal pada sistem berpetak yang digunakan. Nah, pertanyaannya A. Pada kertas berpetak, gambarkan jalur yang dapat dilalui. Nah, di sini kakak memberikan contoh 3 kemungkinan jawaban ya. Dan kalian bisa memilih satu jawabannya. Yang pertama, jalur yang bisa dilalui ya dari F1 ke E1, ke E2 dan berakhir ke D2. Nah, misalnya contoh yang kedua, dari F1 ke E1 ke D1 kemudian berakhir ke D2. Kemudian contoh yang ketiga, dari F1 ke F2 ke E2 dan berakhir di D2. Nah, sekarang kakak lanjutkan pertanyaan B. Berapa kali kubus tersebut direbahkan untuk mencapai tujuannya? Dari F1 ke D2, kubus
yang dapat direbahkan untuk mencapai tujuannya, yaitu ada 3 kali rebahan. Selanjutnya C, ayo berpikir kritis. Pada titik tujuan, di manakah letak titik yang ditandai huruf P? Nah, kita lihat ya pada soal. Huruf P terletak di bagian sisi kanan bawah ya. Nah, apabila kita rebahkan seperti pada jalur pada gambar A, maka titik P berada di sebelah atas ya. Nah, selanjutnya apabila kita mengikuti jalur yang kedua, nah seperti ini ya, maka letak titik B yaitu berada di sebelah atas. Nah, selanjutnya apabila kita mengikuti jalur yang ketiga dari contoh gambar ya, maka titik B berada di bawah sebelah kiri. Nah, seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya adik-adik, kita berefleksi ya. Ayo merefleksikan kembali hal-hal yang telah kalian pelajari. Nomor 1, apakah saya dapat menyusun atau mengurai kubus, balok, dan gabungannya? Nah, contohnya seperti ini ya. Penyusunan kubus dan balok seperti ini bila kita uraikan menjadi seperti ini. Dan apabila dari uraian kubus balok kita dapat menyusunnya seperti ini ya. Nah, itu adalah contoh dari nomor 1. Nah, yang kedua, apakah saya dapat membuat model 2 dimensi dari susunan kubus dan balok? Nah, contohnya seperti ini ya. Dari beberapa kubus atau beberapa balok dapat dibuat model 2 dimensi seperti ini ya. Nah, adik-adik sudah bisa ya. Kemudian kita lanjutkan ke refleksi nomor 3. Apakah saya dapat menyusun kubus dan balok berdasarkan representasi 2 dimensinya? Nah, misalnya dari model 2 dimensi antara susunan beberapa kubus atau beberapa balok ya, adik-adik bisa memisahkannya. Nah, seperti jumlah beberapa kubus ataupun jumlah beberapa balok yang disusun menjadi suatu bangunan model 2 dimensi. Nah, seperti gambar berikut ya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke refleksi nomor 4. Apakah saya dapat menentukan lokasi dalam sistem berpeta? Nah, misalnya, kita bisa lihat gambar di bawah. Kubus ada di titik C0, kerucut ada di titik D2, sedangkan bola ada di titik E1. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian selanjutnya, refleksi nomor 5. Pada 2 titik pada sistem berpeta dapat ditentukan jaraknya dengan menentukan jarak horizontal dan jarak vertikal. Berikutnya nomor 6. Apakah saya dapat menentukan jarak horizontal dan jarak vertikal antara 2 titik pada sistem berpeta? Nah, misalnya kita tentukan titik A berada di B4, sedangkan titik C berada di D1. Maka jarak ke titik A ke titik C atau jarak B4 ke D1 berjarak 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke bawah. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang uji kompetensi halaman 97. Video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.